Sejumlah anggota BNNP Sumatera Barat mengepung sebuah mobil pribadi di kawasan Bukit Tinggi. Sebelumnya, perjalanan pelaku saat melintas perbatasan Sumatera Barat dengan Sumatera Utara telah diintai petugas. 3 pelaku di dalam mobil, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang diduga kurir narkoba diringkus petugas berkaos santai namun bersenjata lengkap. 7 paket besar narkotika jenis ganja kering seberat 17 kg yang disembunyikan di dalam mobil berhasil disita. Pelaku mengaku membawa belasan ganja dari Provinsi Aceh untuk diedarkan di Kota Padang. Ketiga pelaku mengaku kurir narkoba jaringan lapas yang diperintah seorang napi di lapas Sawah Lunto yang saat ini tengah dikembangkan. Kini BNN masih melakukan pendalaman jaringan narkoba lintas provinsi para pelaku. Para pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Video anarkis aksi pengeroyokan sekelompok pemuda anggota gangster terhadap seorang pria di kawasan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur viral di media sosial. Dalam video terlihat sekelompok pemuda tersebut bertubi-tubi menganiaya korban yang sudah tak berdaya, pukul dan ditendang. Kejadian bermula saat salah seorang anggota gangster meneriaki korban yang tengah melintas sebagai anggota gangster. Warga yang saat itu tengah ramai seketika percaya dengan teriakan seorang pelaku yang memprovokasi. Korban pun diserang hingga tak berdaya yang kini kondisinya kritis. Dari hasil penyelidikan polisi, terungkap korban bukan anggota gangster, namun tak sengaja melintas di lokasi kejadian. Sementara salah seorang pelaku yang berteriak, melainkan anggota gangster yang sebenarnya. Karena tahu di situ lagi ada balap liar, lagi rame-rame, ada warga juga di sekitar banyak. Alhasil mereka percaya dengan teriakan salah satu dari tersangka itu. Diseret sesuai dengan video yang viral di media sosial. Dan ternyata pelaku-pelaku ini sebenarnya adalah gangster. Pelaku mengaku tak terima dengan sikap korban yang hendak membubarkan aksi balap liar yang tengah digelar anggota gangster. Kini, para pelaku ditahan Polresta Sidoarjo guna pemeriksaan lebih lanjut. Di Sidoarjo, Jawa Timur, Pramon Putra melaporkan. Detik-detik kebakaran yang melahap bus PO Haryanto terekam kamera warga. Api yang berasal dari bagian belakang langsung melahap badan bus di tengah jalan raya Temanggung, Jawa Tengah. Beruntung seluruh penumpang bus berhasil dievakuasi menyelamatkan diri. Peristiwa ini berawal saat bus yang berangkat dari arah Yogyakarta menuju Pati. Sesampainya di desa Kerajaan Pringsurat tiba-tiba terdengar suara dari bagian belakang bus dan mengeluarkan percikan api. Jeblok gitu. Bagian apa, Pak? Belakang. Belakang. Jebloknya pelan, enggak keras gitu. Kita mau berhenti udah api. Oh, langsung apinya udah gede. Ya. Percikan api yang muncul membuat penumpang panik. Seketika para penumpang bus langsung berlari keluar bus untuk menyelamatkan diri. Keluar atau ya, lari keluar. Lari keluar. Ini ibu mau kemana, Bu? Mau tujuan ke Kudus karena ada berduka, Mas. Kakak saya kan enggak ada. Oh, gitu. Iya, kemarin. Polres Temanggung masih menyelidiki penyebab kebakaran ini. Sementara para penumpang dijemput oleh bus lain yang akan mengantar hingga ke tujuan. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang wanita menjadi korban aksi pelemparan batu ke kereta Sancaka eksekutif. Akibat kejadian ini, wajah dan leher wanita yang bernama Widya Anggraini alami luka. Bahkan mata korban terkena serpihan kaca yang pecah. Dalam insiden ini, ada penumpang lain yang juga terluka terkena pecahan kaca.
Lewat keterangan di media sosial, pihak PT KAI menyatakan peristiwa terjadi saat kereta melintas di antara stasiun Klaten dan stasiun Serowot di Jawa Tengah. Setibanya di stasiun Solo Balapan, kedua penumpang diperiksa dan diobati oleh tim medis dan dibawa ke Rumah Sakit Triharsi. PT KAI juga sampaikan permohonan maaf dan tidak menoleransi segala bentuk vandalisme terhadap kereta api. PT KAI akan menyelidiki pelaku vandalisme dan pelaku bisa dikenakan sejumlah pasal dengan ancaman penjara paling lama 15 hingga 20 tahun. PT KAI memohon masyarakat tidak melakukan aksi vandalisme ke kereta api apapun alasannya karena dampaknya berbahaya bagi perjalanan kereta api. Warga di Jalan Gondang Dia Kecil, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat dikejutkan oleh tewasnya seorang penghuni kos. Korban tewas dengan kondisi cukup mengenaskan, di mana seluruh kepala dan wajah terlilit lakban. Petugas kepolisian yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan mengidentifikasi korban. Korban diketahui bernama Arya Daru Pangayunan yang berprofesi sebagai diplomat ahli muda, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri. Kecurigaan tewasnya korban bermula dari sang istri yang kesulitan menghubungi ponsel korban. Saat dicek, penjaga kos menemukan korban telah tewas dalam kamar kos. Informasi yang saya dapatkan dari penjaga kosan bahwa yang bersangkutan kepalanya dililit lakban, warna kuning lakbannya, dan kemudian dalam posisi tidur telentang, kakinya ketekuk, dan berada di bawah selimut. Polisi masih menyelidiki kasus dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi serta memeriksa rekaman CCTV guna mengungkap penyebab pasti tewasnya korban. Sementara jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan visum. Di Jakarta Pusat, Radi Sanjaya, Ayus melaporkan. Kepadatan arus lalu lintas terjadi di perempatan Outer Ring Road, Puri Kembangan, Jakarta Barat. Pemotor yang akan menuju Karangtengah dan Meruya belum bisa melintas karena banjir masih mengepung jalan penghubung masyarakat yang hendak ke wilayah Ciledug, Tangerang. Sejumlah pemotor terpaksa menuntun kendaraannya menerobos banjir lebih dari setengah meter. Pengendara lainnya memilih kendaraannya diangkut gerobak. Petugas mengimbau kepada pengendara untuk memilih jalur alternatif ke Ciledug dengan mengarah ke Jalan Kembang Kerep. Sementara untuk mengatasi banjir, 3 unit pompa portable dengan kapasitas masing-masing 100 liter per detik dikerahkan untuk menyedot air dari jalan. Untuk banjir yang ke arah Karangtengah, terutama di Karangtengah, ke arah Ciledug itu, kendaraan roda 2 belum bisa melintas, mengingat kedalamannya masih mencapai 60-70. Banjir masih merendam perumahan Ciledug Indah 2, Tangerang, Banten. Ketinggian air berkisar 20 hingga 60 cm. Proses pendistribusian logistik masih terus dilakukan oleh petugas untuk warga yang memilih tinggal di lantai 2 rumahnya. Banjir terjadi akibat meluapnya Kali Angke yang dipicu curah hujan dengan intensitas tinggi beberapa hari terakhir. Ratusan jiwa terdampak banjir dievakuasi dengan menggunakan perahu karet. Korban banjir kemudian disebar di 3 posko pengungsian. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir kembali merendam sejumlah ruas jalan dan permukiman di Kota Tangerang. Aliran air yang deras merendam Jalan Hashim Ashari, tepatnya di depan perumahan Ciledug Indah, Kota Tangerang. Ratusan kendaraan yang akan menuju Jakarta terpaksa harus mencari jalan alternatif karena ruas jalan tidak bisa dilalui kendaraan. Tak hanya jalan, banjir juga merendam perumahan Ciledug Indah, Karangtengah, Kota Tangerang. Derasnya arus air membuat aktivitas warga lumpuh. Kemungkinan karena hujan yang merata di wilayah Jabodetabek,
wilayah Bogor pun kami pantau juga hujan, Bekasi hujan, dan ini satu rangkaian arus yang akhirnya melimpah di wilayah Ciledug. Akses jalan dari arah Tangerang menuju Jakarta dan sebaliknya terputus dan membuat arus lalu lintas macet. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Hujan deras yang terjadi pada Senin sore hingga malam membuat sejumlah kawasan di Jakarta terendam banjir. Salah satunya di kawasan Kemang Raya, Jakarta Selatan. Wilayah ini merupakan salah satu langganan banjir. Terkait banjir yang terjadi, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta maaf. Pramono mengatakan banjir yang terjadi di Jakarta tidak hanya disebabkan tingginya curah hujan, tetapi juga air kiriman dari wilayah hulu. Kita nggak usah malu untuk meminta maaf kepada warga. Karena itu adalah apa? Ini bukan sesuatu yang kita rencanakan. Kita akan bekerja keras dan saya akan bekerja keras untuk itu, berpikir bagaimana menangani ke depannya. Sebelumnya, Pramono mengaku tidak tidur sejak Minggu malam karena harus berkoordinasi untuk menangani banjir di Jakarta. BPBD Jakarta mencatat hingga Selasa dini hari, banjir merendam setidaknya 67 RT di Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Tingginya curah hujan yang terjadi Senin malam kemarin mengakibatkan sedikitnya 287 rumah warga di Dusun Pangasinan dan Dusun Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian air mulai dari 50 cm untuk titik yang terendah dan 2 meter untuk titik lokasi yang terdalam. Banjir juga memutus akses jalan desa dengan ketinggian air berkisar 30 cm hingga 60 cm, sehingga jalan utama desa sudah tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Untuk penyebabnya sendiri ini ada peningkatan di dua aliran sungai, ya, yaitu aliran sungai Cibeet dan Citarum. Diperparah dengan hujan tadi malam lumayan deras dan sekitar 2 jam. Sebagian warga kini mengungsi ke tempat yang lebih aman seperti balai desa dan juga rumah warga yang masih aman dari genangan banjir. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Para mahasiswa tengah menjalankan program KKN di Desa Unek Udueng, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, panik saat terjadi hujan abu vulkanik. Satu mahasiswi dibopong oleh rekannya karena mengalami sesak nafas. Peristiwa ini terjadi saat erupsi gunung api Lewotobi laki-laki. Selain mahasiswa, sempat juga beredar video viral polisi terjebak saat membantu evakuasi warga. Sementara pihak kampus membenarkan peristiwa itu, universitas telah mendistribusikan air minum bersih dan masker untuk dibagikan kepada mahasiswa KKN dan warga terdampak. Para mahasiswa pun telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Sementara mahasiswa yang mengalami sesak napas telah dievakuasi ke kota Maumere untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Polisi gabungan menangkap seorang pria pelaku penembakan staf desa yang merupakan saudara iparnya di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Pelaku berusia 42 tahun ini menembak saudara iparnya di Desa Panaikang, Patalasang, Goa. Pelaku melarikan diri dari wilayah Mamuju menuju Balikpapan. Pelaku dibawa ke Polda Sulawesi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan polisi, pelaku menembak karena tersinggung dengan kata-kata korban kepada istrinya terkait permasalahan pembagian tanah. Saya pergi dulu minum di teman. Oh, kembali ke rumah? Iya. Langsung besoknya langsung kabur? Enggak, itu malam nih saya telepon kakak. Dia bilang, di mana kan? Bilang saya ada di Kendari. Bilang siapa di rumah? Bilang kosong. Saya nginep dulu di situ. Penyelidikan polisi, motif tersangka menembak korban menggunakan senapan angin dipicu perebutan harta warisan karena istrinya mendapat bagian lebih sedikit. Kemudian motifnya, setelah dilakukan penyidikan, kita ketahui motifnya yaitu
berebutan warisan. Karena antara korban dengan istri tersangka ini masih saudara. Kemudian istri dari tersangka ini mendapatkan lebih sedikit, mereka kemudian dendam, kemudian melakukan tindak pidana seperti yang saya sampaikan ini. Korban saat akan pulang menuju rumahnya dengan berjalan kaki tiba-tiba ditembak menggunakan senapan angin dari jarak 4 meter. Polisi mengamankan senapan angin, 1 unit proyektil kaliber 4,5 mm, 1 unit handphone serta senjata tajam. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar dan Maros, Muhammad Nurbuni, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi saat sejumlah karyawan PT Pakrin membongkar besi pembatas di sebuah apartemen di Jalan Embong Malang, Surabaya. Massa aksi berupaya masuk ke dalam apartemen untuk mencari seorang direksi yang diduga tinggal di apartemen tersebut. Aksi unjuk rasa ratusan karyawan yang berasal dari Mojokerto ini untuk menuntut pembayaran gaji selama 2 bulan yang belum dibayarkan, termasuk kekurangan THR tahun 2025. Hingga kini 1.500 pegawai PT Pakrin gajinya belum dibayarkan karena diduga ada konflik internal perusahaan. Adapun tuntutan mereka adalah untuk menagih pembayaran upah selama 2 bulan, bulan Mei dan Juni, dan juga pembayaran kekurangan THR tahun 2025. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari PT Pakrin. Namun setelah dimediasi oleh pihak kepolisian, koordinator aksi bertemu langsung dengan direksi perusahaan untuk membahas gaji dan kekurangan THR. Dari Surabaya, Jawa Timur, Harita Mbayong, iNews melaporkan. Kelompok kriminal bersenjata melakukan aksi penembakan terhadap rumah warga dan gereja di Kampung Pinapa, Papua Tengah pada hari Minggu lalu. KKB mengklaim tempat tersebut dijadikan sebagai pos militer oleh TNI dan Polri. Namun hal itu dibantah oleh Satgas Damai Kartens. Mereka mengklaim hal itu sebagai bentuk propaganda untuk membenarkan tindakan penyebaran teror mereka. Kami tegaskan bahwa fasilitas sipil yang dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata, termasuk rumah dinas bupati, kantor distrik, gereja, sekolah, dan puskesmas, tidak digunakan sebagai pos militer oleh TNI maupun Polri. Tuduhan tersebut adalah bentuk propaganda sistematis yang bertujuan menciptakan ketidakpercayaan publik dan memecah belah persatuan masyarakat. Selain rumah dinas Bupati Puncak dan kantor distrik, KKB juga membakar 4 bangunan lain di Kampung Pinapa, yakni 1 unit gereja, puskesmas, dan 1 unit bangunan sekolah. Tidak ada korban akibat pembakaran ini dan situasi di lokasi saat ini berangsur kondusif dan dikuasai oleh Satgas Damai Kartens. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Kabar adanya praktik prostitusi di sekitar wilayah Sepaku Kabupaten Penajam Pasar Utara kian menjadi sorotan publik. Sepanjang tahun 2025, Polda Kaltim dan petugas gabungan mengamankan 70 wanita diduga pekerja seks komersial. Petugas menyisir satu persatu kamar penginapan untuk mengungkap aktivitas prostitusi online yang meresahkan warga. Dalam salah satu penggerebekan, seorang wanita diduga PSK bahkan ditemukan bersembunyi di dalam lemari. Bahkan polisi harus masuk melalui jendela belakang penginapan dan mendapati pasangan bukan suami istri berada dalam satu kamar. Para wanita tersebut kemudian digelandang ke Mapolda Kaltim untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Itu ada kegiatan prostitusi. Nah, kemudian kita cek ke sana, ternyata memang ada beberapa penginapan kamar yang kemudian itu terindikasi digunakan untuk prostitusi. Ini adalah langkah pencegahan supaya ini tidak muncul kembali. Pengawasan ini diharapkan mampu menjaga nama baik Ibu Kota Nusantara dari segala bentuk aktivitas yang melanggar norma dan hukum yang berlaku.
Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, Ainus melaporkan. Kawasan Ibu Kota Nusantara dikabarkan marak bisnis prostitusi. Kabar ini muncul dari laporan Satpol PP Kabupaten Penajam Pasar Utara yang menerima laporan praktek prostitusi online dari masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengaku kaget dirinya belum menerima laporan tersebut. Caimin akan segera memeriksa langsung kebenaran informasi tersebut karena ini adalah masalah serius. Waduh, masa ya? Bagus lagi ada laporan seperti itu. Waduh. Dalam online juga Gawat. Kok bisa gawat gitu? Wah, ini harus dicek. Apa? Cek langsung lah gimana? Iya dong, kita kan. Oke. Praktik prostitusi di IKN diduga mulai menjamur sejak Mei 2025. Otorita IKN mengecam keras praktik tersebut dan meminta masyarakat melapor ke pihak berwajib. Bisnis prostitusi di IKN semakin marak setelah ditangkapnya puluhan PSK yang berasal dari sejumlah daerah. Para PSK yang diamankan menjajakan diri lewat media sosial dengan tarif mulai Rp300.000 hingga Rp700.000 per malamnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Seperti inilah penampakan 2 pucuk senjata api dan 7 butir amunisi yang ditemukan di rumah mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting. 2 senjata api jenis beretta ini ditemukan KPK setelah menggeledah rumah Topan Rabu 2 Juli lalu. Selain itu KPK juga menyita 1 pucuk airsoft gun laras panjang beserta 2 pak amunisi. Kepala Humas Perbakin Kota Medan Hanjaya Tiopan mengatakan senjata api tersebut digunakan Topan untuk keperluan bela diri. Kepemilikan senjata api juga resmi diatur Mabes Polri. Itu adalah senjata bela diri. Yang mana ranahnya itu adalah yang menguasai izin itu adalah Pak Intelkam Mabes Polri. Beliau ini masih aktif sebagai Ketua Harian Perbakin Kota Medan. Sebelumnya KPK menggeledah rumah mantan Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Ginting terkait kasus OTT di Kabupaten Mandaling Natal dalam kasus proyek pembangunan jalan. KPK terpaksa membongkar paksa rumah Topan lantaran gerbang dan pintu rumah mantan PLT Sekda Kota Medan itu terkunci. Selain menemukan 2 pucuk senjata api dalam penggeledahan dan lokasi selama 7 jam, KPK juga menyita uang 2,8 miliar. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto berangkat ke ibu kota Brazil, Brasilia, melalui Airbase Galeão, Rio de Janeiro. Rencananya Presiden Prabowo akan bertemu dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Kepresidenan Brazil. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan strategis antara Indonesia dan Brazil. Sebelumnya Presiden Prabowo menghadiri KTT BRICS yang digelar di Rio de Janeiro. Kedatangannya disambut hangat para anggota BRICS. BRICS adalah forum kerjasama internasional yang awalnya didirikan oleh Brazil, Rusia, India, dan Cina pada tahun 2009. Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS pada 1 Januari 2025. Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio didampingi Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah dan PLT Ketua DPW Partai Perindo Bali Iketut Putra Ismaya Jaya melakukan aksi bersih-bersih di Pantai Mertasari Sanur dan Pasar Bali. Aksi bersih-bersih pantai ini turut menggandeng masyarakat sekitar serta komunitas peduli lingkungan. Kegiatan ini bukti nyata kepedulian Partai Perindo terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kami ingin terus bergerak dengan masyarakat, mendengar apa yang mereka butuhkan. Kebetulan kami hari ini hadir di Bali dan salah satu isu terbesar di Bali ini adalah sampah. Bersama dengan komunitas yang ada di sini, kami turun tangan, kami bersih-bersih pantai hari ini bersama-sama dan kami juga tadi berkomunikasi, berdiskusi dengan para UMKM di sekitar sini. Dalam kegiatan ini, Partai Perindo yang dikenal sebagai Partai Kita ini juga menyerahkan bantuan berupa tong sampah dan peralatan kebersihan.
Ikut serta dengan pemerintah Bali membersihkan tanah Bali dari sampah-sampah yang ada di Bali. Dengan pemberian tadi ada pemberian 20 tong sampah dan alat pembersih. Ini yang kami lakukan diajak sinergi sangat-sangat baik untuk alam semesta. Jadi kita berharap sih hanya bukan untuk hari ini saja. Selanjutnya pun kita akan berharap untuk melakukan kegiatan yang sama, tempat yang berbeda. Usai bersih-bersih, Pantai Anjela Tanusudibio juga berkesempatan berdialog dan menyerap aspirasi para pelaku UMKM di Pantai Mertasari Sanur. Bahkan Anjela membeli cenderamata dan mencoba kuliner khas setempat. Dalam kegiatan ini, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2019-2024 ini turut membagikan buku dan alat sekolah kepada anak-anak. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Beginilah kondisi seorang pasien dari Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, tengah terbaring di sebuah perahu kecil saat hendak dirujuk ke sebuah rumah sakit. Pasien didampingi pihak keluarga dengan kondisi sudah tak sadarkan diri atau kritis dalam perahu nelayan dan kondisi terpasang selang infus dan oksigen. Diketahui pasien alami kambuh lantaran gula darahnya rendah. Pihak keluarga membawa ke puskesmas, namun karena kondisinya memburuk membuat petugas medis menyarankan untuk dirujuk menggunakan kendaraan ambulans laut atau speedboat. Akibat speedboat yang disediakan tak beroperasi, pasien terpaksa dibawa menggunakan perahu kecil hingga videonya viral di media sosial. Memang sudah ada speedboat, sudah ada nakodanya juga, sudah ada wakilnya juga. Nah, tetapi karena memang terkendala BBM, kami sudah menganggarkan BBM itu kami perkirakan sampai bulan Juli. Tapi ternyata sampai bulan Januari sampai bulan April itu angka rujukan itu sangat tinggi, di luar dari seperti bulan-bulan yang sebelumnya, sehingga sebelum bulan Juli itu sudah habis BBM-nya. Setelah pasien berada di salah satu rumah sakit di Sampang, kondisinya mulai membaik. Untuk lama kemudian kondisi pasien dikabarkan kembali memburuk dan dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman melaporkan. Aura farming yang mendunia ini viral dengan hadirnya bocah yang menari di atas perahu dalam lomba pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Aura farming ini mendunia lantaran banyak kalangan selebritas Indonesia maupun dunia yang mengikuti gerakan tersebut dan videonya viral di media sosial. Ryan Arkadika, bocah viral yang tariannya diikuti banyak orang. Berkat prestasinya ini, Dika yang baru berusia 11 tahun itu diundang ke kantor Gubernur Riau untuk ditunjuk sebagai duta pariwisata. Berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Nah. Apa sih sisi tersulit atau yang membuat pacu jalur ini menarik buat adik sendiri? Asik nggak kira-kira? Asik. Asik. Apa yang susah kira-kira? Menyeimbangkan badan atau gimana? Menyeimbangkan badan susah. Tak hanya menjadi duta pariwisata, Dika juga menerima bantuan uang pendidikan senilai 20 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Riau. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Gubernur Riau Abdul Wahid. Orang selama ini hanya mengenal sebahagian saja tentang kebudayaan Riau. Salah satunya adalah pacu jalur yang ada di Kuantan Singingi. Hari ini hampir semua orang membuka mata bahwa tradisi dan budaya sangat berkembang di Riau, terutamanya pacu jalur. Usai ditetapkan menjadi duta pariwisata, Dika bersama sejumlah pejabat eselon Pemprov Riau berkesempatan memparodikan tarian aura farming yang viral dan mendunia. Terpilihnya Dika jadi duta pariwisata Riau diharapkan dapat terus memperkenalkan wisata Riau ke dunia internasional. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. PB Popsi bekerja sama dengan Predator dan Pro Billiard Center menggelar turnamen biliar bergengsi Indonesia International Open 2025 yang akan berlangsung di Pro Billiard Center iNews Tower Kebon Siri, Jakarta. Turnamen biliar internasional yang akan digelar mulai 12 hingga 18 Juli ini akan diikuti ratusan atlet dari 20 negara.
Predator PBC Indonesia International Open 2025 menyuguhkan 3 kategori pertandingan, yakni Men's Handball Open, Women's Handball Open, dan Mixed Doubles Handball Open yang akan memperebutkan total hadiah senilai $235.000 Amerika Serikat atau hampir mencapai 4 miliar rupiah. Harapannya ya ini bisa menjadi surprise bagi khususnya masyarakat biliar dan atlet dan masyarakat Indonesia pada umumnya, karena baru pertama kali ada kompetisi biliar internasional Indonesian Open dengan hadiah hampir 4 miliar rupiah. Yang sebelumnya yang pertama itu 1,6 miliar rupiah. It's gonna be fun because normally that's how our events went in the future, in the past few years, and then this is one of the biggest events in Southeast Asia. So hope they'll come to win the titles. Turnamen ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Diharapkan kehadiran Indonesia International Open 2025 mampu menambah kemampuan dan pengalaman bertanding atlet biliar Indonesia. Dan tentu nanti ke depan ini bisa ditingkatkan menjadi event-event yang bukan saja event pertandingan tertentu secara tingkat dunia, tetapi sudah masuk ke ajang Olimpiade. Ya semoga ke depan bisa semakin banyak juga turnamen-turnamen sebesar ini agar pemain-pemain lokal kita bisa bersaing di internasional. Turnamen Predator PBC Indonesia International Open 2025 akan diikuti atlet-atlet biliar ternama, di antaranya ada Alexander Kazakis asal Yunani, Dennis Grape asal Estonia, dan Wu Kunlin asal Taiwan. Tim Liputan iNews melaporkan.